Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Robi Sohli Sodri, wa Yasirli Amri wal Qudatan min lisani yafqahu qawli atau yang lain. Oke, teman-teman yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah hadir ya, rekan sejawat guru, kemudian bidang kurikulum. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan yaitu kegiatan calon guru penggerak aksi nyata modul 1.4 yaitu dominasi budaya positif di sekolah. Untuk sementara saya serahkan kepada bidang kurikulum sekaligus senior kita guru penggerak ya. Gitu. Mangga persilakan Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Irwan sudah melaksanakan agenda yang sangat baik ini ya. Saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Pak Irwan yang sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan yang lainnya juga. Mudah-mudahan dengan agenda ini kita semua bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru dari calon-calon guru penggerak di angkatan 9 khususnya dalam hal di materi kali ini adalah tentang budaya positif. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan diseminasi ini kita semua dapat melakukan pengimbasan kepada peserta didik kita di sekolah kita ini di SMKN 1 Palasa. Dan yang saya harapkan khususnya dari kurikulum, mudah-mudahan implementasi kurikulum merdeka ini secara menyeluruh pada tahun ini dengan adanya terobosan-terobosan dan gebrakan-gebrakan dari guru penggerak baik di angkatan 6, 9, 10 dan sekarang 11. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ketercapaian implementasi kurikulum merdeka pada tahun ini sudah terlaksana semua. Nah, untuk selanjutnya mangga Pak Irwan, apa yang Pak Irwan dapatkan di pendidikan guru penggerak, sekarang mungkin bisa kita berbagi praktik baik Pak Irwan dengan teman sejawat kita, apa yang Pak Irwan dapatkan bisa disalurkan kepada rekan-rekan guru semua yang ada di sini. Mudah-mudahan juga guru-guru yang belum mendapatkan kesempatan guru penggerak bisa terinspirasi dengan angkatan Pak Irwan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru penggerak semua. Mangga Pak Irwan, dilanjut. Oke, siap. Terima kasih atas paparan dan arahan dari bidang kurikulum ya, Pak Rizka. Mudah-mudahan saya selaku pribadi bisa melakukan pengimbasan terhadap rekan guru sejawat yang belum mengikuti ataupun yang sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 11, dan saya doakan juga kepada bagi yang belum mengikuti semoga cepat-cepat mengikuti kegiatan ini ya. Yang saya harapkan dari arahan bidang kurikulum ketika ditarik kesimpulan guru penggerak itu yang saya harapkan bisa menjadi rujukan dalam seperti ini ya, seperti bintang Polaris ya. Bintang Polaris itu bukan bintang yang paling terang, tapi bintang yang ratusan tahun, ribuan tahun itu menjadi rujukan untuk menentukan arah. Itu ya, menentukan arah nilai-nilai dari guru penggerak, mulai dari nilai kebersamaan, nilai keadilan, nilai kolaborasi, nilai yang merupakan prinsip-prinsip yang mendekati human right atau hak asasi manusia. Oke, mudah-mudahan calon guru penggerak angkatan 11, angkatan 10, angkatan 8, dan angkatan 6 ya Pak Rizka ya, bisa menjadi bintang utara atau kompas untuk yang lainnya bagi guru-guru di SMK 1 Palasa. Oke, kali ini saya akan presentasi mengenai aksi nyata modul 1.4. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu semuanya.
Oke, yang pertama itu menyebar pemahaman budaya positif. Ini ada 5 ya. Pertama, perubahan paradigma baru belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Maaf, ini salah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam yaitu positif kontrol guru. Nah, dari keenam ini barangkali Bapak Ibu ada yang sudah punya wawasan mengenai budaya positif, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru. Barangkali ada yang mau memaparkan salah satu. Bu Oce, barangkali budaya positif. Ya. Ya, terima kasih. Berarti bisa menjadi budaya itu mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang ditumbuhkan gitu ya. Barangkali ada yang lain? Ada yang dari yang lain barangkali? Bu Mas? Ya. Ya. Dari dirinya sendiri. Oke, ya. Tuh. Udah cukup ya. Berarti untuk budaya positif itu tumbuhnya budaya bisa ditarik itu sebagai budaya itu mulai dari kesadaran diri ya Bu ya, Bapak Ibu, kemudian kebiasaan-kebiasaan rutin yang menjadikan itu disiplin, menjadikan rutinitas setiap hari yang relevan ya gitu ya, tapi yang relevan yang bisa menjadi budaya. Tapi kalau yang tidak relevan tidak usah sih ya, yang relevan dan itu bisa menjadi budaya yang diterapkan di sekolah kita. Kemudian kita sebelum masuk ini kita ice breaking dulu ya. Barangkali ada yang mau ikut, silakan mau tebak gambar nih. Ada 10 pertanyaan, nama negara. Ada yang bisa? Nama negara? Kroasia. Ada? Iran. Nah, gitu. Ya. Nama negara yang kedua, barangkali ini ada yang tahu nih. Silakan. Nah. T. Nama negara? Cina, betul. Tadi cinta ya. Cinta ya, T-nya hapus. Nah. Kemudian selanjutnya nama negara yang ketiga. Coba apa nih kira-kira? Suriname. Mesir. Coba kita lihat nanti ya. Coba lihat nanti aja. Mesir, betul ya. Kemudian coba tebak untuk nama negara yang keempat. Ada Palu? Apa nih kira-kira? Palu. Peru. Oke. Coba kita lihat nanti ya jawabannya ya. Peru, betul sekali. Benua apa itu? Amerika, betul sekali. Oke, selanjutnya ada perahu nih. Nepal. Coba lihat nanti jawabannya. Tuh, Nepal ya. Kemudian ice breaking nama ke-6 apa nih kira-kira? Ini apa nih? Jakarta ya? Monaco, betul sekali. Benua apa itu Ibu kalau Monaco? Asia ya? Afrika ya? Afrika ya? Eropa? Oh ya betul, Monaco. Selanjutnya coba kita tebak nama negara yang ketujuh.
Ada gambar busi nih, orang otomotif nih, ada nggak nih? Busi. Brazil. Brasilia, Rusia. Oke, coba kita lihat ya. Putin. Iya, Rusia. Rusia itu berarti benua apa? Benua apa? Benua Eropa ya? Atau disebut dengan negara. Oh iya, lanjut lagi. Hot nih. Apa coba? Ayo. Panama. Terus selanjutnya ada lagi. Coba lihat kita jawabannya ya. Betul atau tidak? Panama. Ya, itu ya betul ya. Selanjutnya kita coba negara ke-9. Nah, apa tuh? Ada gambar akar mati. Kuwait. Kuwait. Selanjutnya ada lagi. Barangkali Ekuator. Qatar. Oke, Qatar. Satu lagi. Ya. Nama negara ke-10 ada keran air, ada bus, ada apa tuh namanya? Perancis. Coba kita lihat ya. Panyingkiran. Masuki. Coba kita lihat ya, satu lagi. Perancis. Betul ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih dari 10 pertanyaan negara. Alhamdulillah 9 ya yang bisa ditebak, itu artinya luar biasa. Oke, setelah ice breaking ini selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Saya bacakan dulu. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran dilakukan di sekolah benar-benar berpusat terhadap siswa, ya, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Oke. Orientasinya adalah karakter, gitu ya. Kemudian kompetensi. Karakter itu ada 2 ya. Ada karakter moral, ada karakter kinerja, gitu ya. Yang ditumbuhkan itu kepada siswa itu adalah dua-duanya. Jadi harus seimbang nih ya. Karakter moral dan karakter kinerja. Kalau karakter moral contohnya iman, ikhlas, takwa, baik hati, rendah hati, tidak sombong gitu kan ya, Bu. Karakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas, tidak mudah menyerah, kemudian tangguh, tapi semuanya harus seimbang nih Bapak Ibu, ya. Iman, ikhlas, tapi malas. Bagus nggak kira-kira? Kurang ya. Kerja keras, kerja tuntas, tidak mudah menyerah, tangguh, tapi culas anak tersebut sama temen yang sebangku, kira-kira bagus nggak? Kurang juga. Kalau diibaratkan pohon, karakter moral itu sebagai akarnya, tumbuh kembang ke atas sebagai karakter kinerjanya. Apalah daya sebatang pohon kalau misalnya tidak ada akarnya, tidak ada moralnya, ketika diterpa angin tumbang, walaupun bagus ke atas, gitu ya. Nah, kemudian hal ini ya dalam hal siswa, ketika kita berpusat terhadap siswa, itu pernah mempelajari atau mengenal praktikum waktu SMP. Bapak Ibu, misal gini, ada tanaman 2 yang ditumbuhkan pakai botol aqua glass yang pakai kapas tuh, gitu ya. Ya, yang biji gitu ya,
yang ditumbuhkan dua-dua, misal tanaman A dengan tanaman B. Yang tanaman A dekat dengan sinar matahari, yang tanaman B jauh. Tumbuhnya beda nggak? Beda. Yang tumbuh baik adalah tanaman yang dekat matahari, gitu kan ya? Nah, di sini tanaman A itu adalah ada proses rangsangan dari sinar matahari. Rangsangan itu di mana? Kalau ibaratkan kita di sekolah, ya wawasan gitu kan ya. Pendidikan adalah rangsangan di sekolah untuk anak. Nah, ketika bibit tanaman tersebut, karena profil Ki Rajar Dewantara itu kita diibaratkan sebagai petani ya Bapak Ibu. Kemudian bibit tanaman itu sebagai siswa. Jadi kalau bibit tanaman itu kalau menurut saya belum bisa dinilai. Karena apa? Karena belum terlihat buahnya, bunganya, daunnya, seperti itu ya. Jadi belum bisa dinilai. Kapan dinilainya? Nanti setelah lulus. Nah, makanya melihat siswa itu jangan seperti tumbuhan yang lengkap. Karena masih bibit gitu ya, yang butuh rangsangan, yang harus disorot oleh sinar matahari biar tumbuh kembangnya baik. Coba kalau bibit tanaman ditekuk pasti bisa patah. Kalau karakter dibentuk itu akan patah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misal ditumbuhkan, disorot oleh sinar matahari dengan rangsangan pendidikan, maka akan tumbuhnya baik. Jadi ada halnya seperti itu. Bibit tanaman tumbuh itu salah satunya ada peran yaitu iklim yang baik, suasana yang baik. Siapa yang suasana yang baik? Salah satunya kita di dalam kelas. Ya, sebagai tenaga pendidik, sebagai guru di dalam kelas harus menciptakan atau menjadi suasana iklim yang baik dalam kelas agar bibit tanaman tumbuh itu tumbuhnya baik. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah miskonsep tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini adalah keempatnya adalah miskonsep ya terkait teori kontrol. Nah selanjutnya ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus respon itu teori behavioristik ya. Jadi banyak kekurangannya kalau untuk stimulus. Kalau kita mengajar, jika siswa ingin maju ke depan gitu ya, tanpa kita memberikan stimulus maka akan kurang. Nah makanya stimulus ini terus-terusan jika kita punya apa, misal punya bembeng, punya aqua, punya apa tas. Jadi siswa tuh ketika kalau pengen maju ada maunya gitu ya. Pak, nanti dikasih apa? Nah, kadang itu bisa menjadi penghambatan ketika kita mempersiapkan setiap masuk kelas atau apapun yang lainnya. Seperti itu ya, jadi stimulus respon. Nah, cross atau dari stimulus respon ke teori kontrol, ini ada beberapa perbedaannya. Kemudian realitas kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol itu kita kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya tidak bisa. Karena apa? Setiap bibit tanaman tumbuh itu mempunyai karakter dan latar belakang beda-beda. Ya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus respon. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi potensi anak, kemampuan anak, itu pasti mempunyai tujuan. Terkadang kalau sebalik lagi, kalau bibit tanaman dibentuk maka akan patah, tapi kalau ditumbuhkan akan tumbuh baik. Nah, di sini pasti bibit tanaman itu mempunyai kemampuan masing-masing. Terkadang saya juga ngajar ketika ngisi di dalam kelas, ada yang cepat nangkep, ada yang sedang nangkep, ada yang kurang nangkep itu ya. Nah,
kebijaksanaan dari seorang pendidik, kita harus percaya bahwa potensi anak ada di bidang lain, barangkali ada di bidang sastra, ada di bidang olahraga, ada di bidang kejuruan. Nah itu kita harus bisa membuka hati. Seperti itu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon karena ada stimulus. Ya, ada stimulusnya. Jadi kita bisa mengontrol untuk kemudian teori kontrolnya Anda tidak mengontrol orang lain. Nah seperti itu ya. Jadi untuk pribadi saya ya bisa dikontrolnya oleh siapa? Oleh pribadi saya sendiri. Nah ketika orang lain ya nggak bisa, gitu kan ya? Karena mempunyai pemikiran dan pengalaman masing-masing. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol adalah berpikir menang dan menang. Nah ini salah satu pemikiran yang membangun, mengkonstruksi karena harus optimis ya. Dengan latar belakang kompetensi anak masing-masing tersebut, kita harus membuka kepekaan hati bahwa potensi anak itu insya Allah nanti akan membentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita rangsang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, ini dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, ada hubungan antara disiplin terhadap teori yang behavioristik atau stimulus respon ya, tanpa imbalan, ya, tanpa stimulus. Nah, di sini salah satu contoh disiplin ini kalau kita tarik kesimpulan kata disiplin itu luas ya. Nah, ada beberapa aspek, ada beberapa item apa aja yang masuk dalam kata disiplin. Barangkali ada yang mau menambahkan disiplin apa aja? Bu Upit, silakan. Disiplin waktu. Kemudian cross, Bu Eli. Cross nyebrang, nggak ke sana dulu. Jadi nyebrang barangkali disiplin apa aja? Disiplin waktu. Kemudian apa aja? Disiplin kerapihan baju. Kemudian Bu Sipa barangkali disiplin menjalankan tugas. Ibu Mas disiplin etika. Nah, kemudian Ibu bersikap. Ibu Oce kerapihan baju boleh. Selanjutnya Ibu matematika disiplin mengerjakan tugas. Bisa. Iya. Selanjutnya Ibu Bapak BK disiplin sikap, perilaku ya. Itu salah satu contoh-contoh ketika kita mengacu terhadap kata disiplin ya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal ya, umum, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, latar belakang ya, bahasa maupun dan yang lainnya. Kemudian yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Item-item atau komponen dari profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, karakter ya, karakter moral. Ini bisa dipisahkan sebenarnya. Ada yang masuk karakter moral, ada karakter kinerja ya. Global, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benaral kritis. Kemudian selanjutnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias.
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Ini ya macam-macam ya. Ada karakter kinerja, yang ini ada karakter moral, tapi semuanya masuk dalam dua karakter tadi. Selanjutnya adalah keterampilan. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha perbaikan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Pertama adalah bertahan hidup, ya. Mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, proteksi keamanan atau kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi terkadang siswa itu pengen butuh kasih sayang, ya, rasa diterima, potensi anak tersebut gitu ya. Jangan sampai dipojokkan. Kemudian dipedulikan, berbagi kerjasama dalam bagian dan dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan. Nah di sini siswa juga mempunyai harga diri, keinginan untuk dianggap ya, ketika keaktifan, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, banyak hal yang kita bisa terapkan ketika di dalam kelas untuk mencapai 5 kebutuhan dasar manusia, khususnya di kelas ya, khususnya untuk berpusat terhadap siswa. Selanjutnya adalah kebebasan ya. Siswa itu butuh kebebasan ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru maupun mengendalikan arah diri. Nah di sini terkadang kita wajibnya menjadi iklim yang baik, biar bisa kayak kemarin ya Bu Eli, siswa dapat berbicara di depan umum itu karena apa? Bisa berpikir kritis karena di dalam kelas tersebut dapat kebebasan. Kita sebagai pendidik menjadi iklim yang baik, metode pembelajarannya bisa diskusi, gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Ini siswa butuh kesenangan atau refleksi ketika jeda jam pelajaran, mulai dari ketika di dalam kelas atau di luar kelas, ketika istirahat, ini bisa bermain, humor, antusias, kemudian tertawa bisa dengan teman sebaya atau atasan atau bawah tingkatan dirinya. Nah, sini ada 2 ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah ekstrinsik, dan kemudian yang kedua adalah intrinsik. Untuk ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menghindari tindakan kenyamanan atau hukuman. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi perilaku manusia ada 2, dari luar dan dari dalam sendiri. Selanjutnya identitas sukses atau gagal, ini ada 3 ya. Kemudian yang pertama adalah hukuman. Item-item atau komponennya itu adalah tidak, ya salah satunya terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau dibatalkan. Kemudian bersikap satu arah dan berupa hukuman fisik, gitu ya. Selanjutnya konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Restitusinya itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya untuk bagian 5, posisi kontrol guru. Ini yang pertama adalah guru sebagai penghukum ya. Nah nanti kita ada cuplikan dari video apakah kita tercermin ada di posisi kontrol guru yang mana kira-kira nanti ya. Pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman,
pemantau atau memonitoring, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini ada video ya sebagai oke. Pertama silakan barangkali mau dilihat dulu, nanti kita kira-kira condong ke pribadi yang seperti apa gitu ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Coba yang kedua ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Barangkali Ya bikin ibu mau susah ya. itu Kalau kamu terlambat lagi. makanan ngopi. Ya, Barangkali mau ngopi ya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi teman ya. Aduh. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah Ada yang mirip sama siswa kita nggak? Terlambat Aduh, lagi ya mukanya. saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau atau monitor ya. Yang keempat, masih orang yang sama. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.30. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Terakhir ya, sebagai manajer. Naren, Aduh, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. oke ya. 5 cuplikan dari 5 posisi kontrol guru. Kira-kira, coba kita sedikit berdiskusi, kira-kira yang melekat yang sudah pernah dilakukan dari Bapak Ibu guru ketika melihat video hal yang sama seperti ini, kira-kira ada di posisi mana yang pernah? Barangkali ada yang mau mengutarakan, silakan Bu Ii. Ibu Ii. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Sebetulnya dari kelima posisi kontrol tadi pasti kita pernah melakukan ya begitu Iya. ya, Ibu ya. Melihat dari situasi kondisi kita, siswa dan sebagainya. Nah, biasanya mungkin yang dominannya, Irwannya, yang dominannya itu ya kalau saya pribadi itu saya memposisikan diri saya sebagai teman Teman, pada iya. awalnya, tapi tentunya pasti ada batasan ya. Mm-mm. Karena kalau selalu seperti teman nanti melunjak gitu ya. Oh iya, benar. Jadi kadang kita juga akan menjadi sosok pemarah. Jadi Uh-uh. kita harus menunjukkan power kita juga. Uh-uh. Ya, jadi kalau dari saya sih sebagai teman, tapi dengan porsinya dan Iya. juga dikasih penjelasan bahwa jika kamu melanggar konsekuensinya akan seperti ini. Gitu ya. Jika kalian berprestasi juga nanti akan ada dua. Oke, iya, siap. Berarti apa yang sudah pernah Ibu lakukan itu sampai dengan saat ini itu bisa bisa masuk sebagai teman, tapi ada space, ada jaraknya ya. Pada jarak. Tetap ada jarak biar nanti ada kontrolnya, biar tidak. Teman juga nanti ya, siswanya gitu ya. Iya, ngece biasanya ya, gitu ya. Biar di tag kayak gitu ya. Barangkali ada yang posisi yang lain yang sudah pernah, siapa? Ibu Linda? Mungkin sama ya sebelumnya, terima kasih ya Kak Iwan. Ya sebelumnya sama dengan Gusti. Di sini saya menempatkan sebagai posisi teman kalau didahulukan. Iya. Bagaimana kita namanya itu bisa mengambil hati siswa terlebih dahulu. Jangan apa yang pertama kita akan lakukan kepada anak seperti itu, dan nanti kita selanjutnya mungkin ke posisi Manajer gitu ya. Jangan bertahap. Ya. Jadi
posisi manajer itu tahapan-tahapan yang paling atas gitu ya, gitu. Tapi sebelum itu mungkin ada tahapan di bawahnya dulu. Oke. Seperti teman. Ya. Jadi apa yang barusan diutarakan Bu Linda itu ada tahapan-tahapannya sampai dengan batas akhir itu sebagai manajer ya. Jadi setiap perlakuan terhadap siswa itu direflektif, refleksi, ada yang kurang perbaiki, 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 dan sampai dengan posisi manajer ya. Kemudian barangkali ada yang lain udah cukup ya? Sudah cukup, terima kasih. Karena memang tujuan kita ini rumusnya adalah PDLT ya, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Untuk mencapai posisi manajer itu luar biasa ya, kontrolnya ya. Terkadang ada siswa, banyak sekali siswa yang mungkin ada yang terlambat. Nah, itu tergantung momen kita. Kalau kitanya sedang nggak mood ya, mudah-mudahan bisa kontrol ya. Tapi yang paling atas itu diusahakan untuk kedepannya kita posisinya sebagai minimal teman atau paling atas manajer. Masih hal yang sama, apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol guru merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh mereka dalam mengelola perilaku disiplin kelas. Setiap posisi akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Pendekatan terhadap siswa itu hal yang penting. Tujuannya agar meningkatkan karakter dan kompetensi, gitu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya untuk keyakinan kelas, ya biasanya keyakinan dengan peraturan itu sama atau beda kira-kira Bapak Ibu? Beda ya. Nah, mungkin keyakinan kelas ini tuh mulai dari pembiasaan-pembiasaan ketika awal masuk, diyakini, disepakati, nanti baru munculnya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu semuanya terlibat antara guru dan peserta didik gitu kan ya. Ketika peraturan mungkin hanya terlibat hanya satu sektor, satu pihak gitu kan ya. Terkadang anak tidak bisa atau tidak dilibatkan. Nah, untuk keyakinan misal kini Bapak ilustrasikan ini saya sebagai guru ya ketika di kelas dan teman-teman Bapak guru Ibu hebat yang di sini itu sebagai siswa barangkali bisa menjadi rujukan bagi yang lain, bagi yang belum mengikuti CGP bisa dipesertakan untuk menumbuhkan atau membuat yaitu keyakinan kelas. Saya akan membagikan sticky note ya satu persatu contoh untuk keyakinan kelas. Barangkali mau tukar pikiran cross ini bagian apa atau apa gitu ya, bisa nanti kita bisa tempel, kita tarik kesimpulan bahwa keyakinan kelas ini masuknya ke sektor mana gitu ya. Coba saya akan bagikan satu persatu sticky note ini. Nanti boleh saya punya saya aja. Ini Bu, punten. Ya. Atasnya kasih nama ya. Tapi nanti kalau misalnya saya sebutkan Deli, kira-kira pantas nggak? Pantas nih. Demala gitu ya. Neng ya, Neng. Siap. Noksipa. Aja purik ya, no? Keyakinan kelas. Kira-kira apa aja yang bisa dibuat? Ya. Bentar. Satu lagi. Cep Hendra. Nggak usah banyak-banyak, kira-kira apalah gitu keyakinan kelas untuk kesepakatan ya. Tapi keyakinan kelas itu Bapak juga ya harus menerapkan ya ketika datang terlambat atau apa, silakanlah nanti kita tarik kesimpulan.
Bagi yang sudah barangkali mau menempelkan di sini silahkan. Ya, ditempelkan aja. Depan aja nanti Bapak yang misah-misah ya. Barangkali Neng Sipa, silakan. Ini aja Bapak. Boleh. Ada yang lain? Neng Sipa sudah? Neng Mala? Neng Dewi. Oh ini mah Noklinda ya? Wis pragat Nok. Neng Upit. Oke, coba. Gak apa-apa. Udah. Saya coba bantu barangkali. Blue plan-nya, Bu, udah? ini blue Udah. plan-nya belum ada. Teli, oh, udah. Blue plan-nya Pulpennya. Oh iya. Saya bantu ditempelin Neng. Kayaknya sudah. Sini Neng. Blue plan, blue plan, blue plan. Wait, sini wait. Sini A. Oh iya. Kali ini pantasnya Neng I ya. Neng iya. Iya. Pantai Neng Ima. Neng malam. Neng Mala. Terima kasih Pak. Iya. Mak Eli. Ma- Oke ya. Semuanya sudah ikut serta keterlibatan dalam membuat keyakinan kelas. Oke. Coba kita bareng-bareng ya. Kira-kira apa yang ditulis dari semua siswa ini masuknya ke bagian disiplin atau apa gitu ya. Untuk yang pertama, saya coba bacakan dari Neng Oce ya. Oke, saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru. Berarti ini bisa ya? Ini mah bisa. Coba sini dulu ya. Berbicara sopan dan menghargai teman, sama menghargai gitu ya. Selanjutnya datang tepat waktu. Beda ya? Disiplin berarti ini ya. Oke, sini nggak ada namanya, ada Neng Sipa. Selanjutnya ini juga sama ya, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, beda lagi gitu ya. Selanjutnya Neng Ii. Neng Ii ini membuka dan menutup. Oh, biasa buka tutup ya, Bu? Membuka dan menutup pembelajaran dengan berdoa. Oke. Iya. Neng Maladewi, keyakinan kelas akan lebih diproseskan bagi peserta didik di kelas. Bagi ya Bu ya? Oke. Selanjutnya ini masuknya ke sini ya. Ke Neng Ii. Selanjutnya Neng Arlinda tidak bermain HP saat belajar. Oke, beda lagi ini khusus. Selanjutnya bekerja sama, saling menghormati, jujur. Nah, masuknya sini ya, bareng Neng Oce. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bermain HP saat ya. Ini berarti ada 6 kesepakatan kelas ya yang harus kita taati untuk kedepannya, karena ini ketika melakukan pembiasaan atau keyakinan kelas seperti ini menjadi budaya gitu ya, budaya kelas
biar nanti kedepannya ketika ada yang terlambat ataupun yang lainnya yang kira-kira keluar dari keyakinan kelas ini tidak melakukan hal yang sama gitu ya untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Dan tentunya ini bukan berlaku untuk kalian juga ya, bukan untuk kalian tapi Pak juga sama ya. Kita tumbuhkan, kita biasakan keyakinan-keyakinan kelas ini agar menjadi budaya positif yang sifatnya baik gitu ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini sifatnya abstrak ya, umum, kemudian jenisnya positif, kemudian sedikit aja kira-kira bisa paham sama teman sebangku, teman sebaya gitu ya. Kemudian sehingga mudah diterapkan, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, ini kalau keyakinan kelas dengan peraturan seperti tadi ya, beda ya. Ketika keyakinan kelas itu dibuatkan, itu semuanya terlibat, ketika peraturan itu hanya mungkin hanya sepihak gitu ya. Nah, yang tadi udah cukup ya. Nah, untuk segitiga restitusi ini ada beberapa kasus yang sekiranya ini bisa jadi pegangan kita. Yang pertama banyak ya, misal contoh siswa terlambat gitu ya. Untuk yang pertama kita yaitu dalam hal segitiga restitusi ini pertama menstabilkan identitas dulu, gitu kan ya. Kemudian menanyakan keyakinan kenapa sih bisa terlambat gitu kan ya. Selanjutnya validasi tindakan. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Saya pribadi dengan siswa. Tahu nggak akhirnya dipanggil sama bapak? Kakak, saya masuk telat masuk sekolah. Itu hal yang wajar. Tapi itu bukan kebiasaan yang baik, kayak guru. Kenapa sampai terlambat? Maka saya kira hari ini jam 12. Hari ini pagi hari kita membiasakan untuk membersihkan kelas. Kira-kira untuk kedepannya, jadi apa yang akan lakukan? Saya akan lakukan akan datang tepat waktu ke sekolah. Kira-kira di rumah belum berangkat ke sekolah, apa yang dilakukan? Misalkan masak air atau apa? Ada orang tua di rumah ada? Ada. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang pertama itu aku akan memasangkan alarm di HP. Ya. Yang kedua, saya akan menyuruh orang tua aku untuk membangunkan aku. Ya. Tentunya kita malam harinya jangan sampai berat, gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari kedepannya dan melakukan hal yang sama. Nah, kalau itu bukan kebiasaan yang baik. Saja ya. Terima kasih ya. Oke ya, dari kejadian ini ya ada segitiga restitusi yang harus kita terapkan ya, karena seorang siswa ataupun siswa yang lainnya itu contoh aja kasus yang ini terlambat. Ketika terbiasa terlambat, satu malu gitu kan ya. Ketika kita tidak menerapkan segitiga ini ya, maka nanti ketika siswa terlambat lagi tidak akan merasa bersalah. Betul ya? Ya enggak? Karena terbiasa, proses pembiasaan ini ya jangan sampai melakukan hal yang sama. Contoh-contoh yang lainnya juga ada selain terlambat. Contoh bisa jadi tidur di kelas, ya enggak? Gitu ya. Karena saya sendiri mengampu di mata pelajaran matematika di jurusan produktif ya, TKR. Terkadang siswa itu ada yang tidur gitu ya, benar nggak? Di belakang kelas, kadang di lantai Bu, tidur gitu. Kemudian main HP di kelas, ngobrol, cekakak cekikik. Nah, kebesaran hati kita seorang guru, pertama tadi yang awal menjadi iklim yang baik ya, biar nanti solusi bisa penerapan segitiga restitusi seperti ini. Selanjutnya, nah ini ya yang tadi ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Banyak sekali ya kata-kata yang kita bisa terapkan ketika ada
apa? Ada siswa yang contoh yang tadi terlambat, gitu ya. Kata-kata yang sekiranya ini bisa untuk acuan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi salah satunya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik buruk dari hari ini ya. Nah, kemudian pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti tadi, alasan terlambat. Bisa jadi terlambat itu karena melalui daerah industri gitu ya. Karena kita kan wilayah industri ya, macet, banyak orang-orang yang kerja ke pabrik, ke pasar ataupun yang lainnya. Makanya kita penting sekali menjadi iklim yang baik, melakukan segitiga sisi ini. Terkadang ya kalau kita sebagai penghukum, siswa bisa terlambat itu karena macam-macam masalah sebelumnya. Waktu dulu katanya ada yang terlambat itu karena memandikan ibu yang sedang sakit, gitu kan ya. Nah itu kan bisa jadi alasan yang relevan bagi siswa, karena ketika kita sebagai penghukum ya kadang terasa merasa bersalah ya kita juga. Makanya kita mudah-mudahan bisa menjadi teman dan bisa menjadi manajer. Selanjutnya, nah ini yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini apa yang sekiranya ke depan bisa menjadi tindakan ketika tadi kasus yang pertama adalah terlambat, mulai dari hal yang dasar gitu kan ya, mulai jadi membiasakan membuat jadwal harian gitu kan ya, kemudian bangun kalau misalnya anak tersebut punya kamar masing-masing dengan kakak adiknya, ya mungkin pertama pasang alarm gitu kan ya, bisa lewat HP atau jam yang bisa berbunyi, kemudian bisa melibatkan orang sekitar gitu ya, karena ini tumbuh kolaborasi ketika di kelas ataupun di rumah. Coba perhatikan kalau misalnya di rumah ada beberapa anak yang kamarnya masing-masing, kamar mandinya juga masing-masing, itu tumbuhnya akan beda. Yang satu langsung rapi, mandi sendiri apapun segala di kamar, yang satu kamar mandinya di luar satu. Ketika pagi hari pasti rebutan, ada yang tahu sikatannya lama gitu kan ya, ada yang mandinya lama, gosokannya lama. Nah hal tersebut itu bisa menjadi tumbuh kembang berkolaborasi, yang ini tahu seperti apa. Makanya kalau bisa kita sebagai pendidik sekaligus orang tua gitu ya di lingkungan rumah, kalau bisa ya biar kolaborasi dengan kakak adiknya. Kamar mandi salah satu yang bisa menjadi ruang interaksi itu satu aja atau beberapa gitu ya. Jangan satu kamar mandi. Nanti akan tumbuhnya individual seperti itu. Oke, saat ini saya tarik kesimpulan ya bahwa seperti tadi, mudah-mudahan kita sebagai calon guru penggerak yang sedang melaksanakan langsung angkatan 11 dan angkatan 10 yang sedang berlangsung juga, kemudian angkatan 8 dan angkatan 6, ini bisa menjadi bintang utara atau rujukan untuk semuanya. Gitu ya. Terima kasih paparan dari saya mengenai desiminasi desiminasi modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Pak.